Dengan nama Allah yang Maha Luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, lagi Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. Semua ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, Tuhan yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Menjadi hak Allah semua ungkapan puji dan syukur di akhirat. Allah adalah Tuhan yang Maha Bijaksana dan Maha Luas pengetahuannya. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke bumi dan apa saja yang keluar dari bumi. Allah mengetahui apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang naik ke langit. Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya, lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir berkata, kiamat itu tidak akan datang kepada kita. Wahai Muhammad, katakanlah, tidak begitu. Tuhanku pasti akan mendatangkan kiamat kepada kalian. Allah lah yang mengetahui semua hal yang gaib. Tidak ada sebutir biji sawi pun yang luput dari pengetahuannya, baik yang ada di langit maupun di bumi, bahkan yang lebih kecil atau lebih besar daripada itu. Semua itu tercatat dengan jelas dalam buku yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Di akhirat kelak, Tuhan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu mendapatkan pengampunan dan rezeki yang berlimpah. Orang-orang yang berusaha keras untuk menentang Al-Quran dan melemahkannya, kelak akan mendapatkan azab yang hina lagi pedih di akhirat. Wahai Muhammad, kaum Yahudi dan Nasrani yang beriman kepadamu mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu benar dari Tuhanmu. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Orang-orang kafir berkata kepada sesama mereka, maukah kalian kami tunjukkan seseorang yang berani menyatakan bahwa kalian akan dihidupkan kembali menjadi makhluk baru sesudah kalian mati dan telah menjadi debu yang lembut? Bukankah orang yang berkata demikian sebenarnya berbohong atas nama Allah atau dia gila? Bahkan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada hari akhirat itu akan ditimpa azab. Orang-orang kafir itu di dunia hidup sesat dan di akhirat kelak mendapatkan azab. Mengapa orang-orang kafir tidak mau memikirkan langit dan bumi yang ada di sekitar mereka? Jika kami berkehendak segera mengazab mereka karena kekafiran mereka, niscaya kami benamkan mereka ke dalam bumi, atau kami timpakan kepada mereka awan panas dari langit. Sungguh keajaiban alam di sekitar manusia menjadi bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau bertaubat. Kami telah memberikan mukjizat kepada Daud. Daud berkata, wahai gunung dan burung-burung, datanglah kepadaku. Kami telah menjadikan Daud dapat melelehkan besi. Wahai Daud, buatlah baju-baju besi dengan ukuran dan model yang baik. Wahai orang-orang beriman, lakukanlah amal soleh. Sungguh Allah senantiasa mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Kami berikan mukjizat kepada Sulaiman berupa angin yang dapat membawanya pergi jauh. Perjalanan yang biasanya ditempuh sebulan pergi sebulan pulang dapat Sulaiman tempuh dalam sehari. Kami jadikan tembaga dapat mencair laksana air untuknya. Kami jadikan jin tunduk kepada Sulaiman untuk menjadi pekerjanya dengan izin Tuhannya. Siapa saja di antara jin-jin yang berani menyalahi perintahnya, kami akan timpakan azab yang pedih kepadanya. Para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai perintahnya. Para jin itu membuat mihrab-mihrab, gambar-gambar, panci-panci besar bagaikan telaga, dan cerek-cerek yang sangat besar untuk memasak. Wahai keluarga Daud, karena itu hendaklah kalian taat kepada Allah. Akan tetapi sedikit sekali hambaku yang mau banyak mengingat nikmatku. Ketika kami telah tetapkan saat kematian Sulaiman, tidak ada tanda apapun yang menunjukkan kepada para jin atas kematiannya itu. Tanda yang ada hanyalah seekor rayap yang memakan tongkatnya. Ketika kepala Sulaiman menekur, barulah jin tahu bahwa Sulaiman telah mati. Sekiranya para jin tahu hal yang gaib, mereka tidak akan mau terus-menerus melayani Sulaiman secara paksa dan hina. Bagi kaum Saba, negeri mereka merupakan satu bukti kekuasaan Allah. Di negeri Saba, ada dua kebun yang terletak di sebelah kanan dan di kiri jalan sepanjang negeri. Diperintahkan kepada kaum Saba, makanlah sebagian rezeki dari Tuhan kalian. Taatlah kalian kepada Allah. Negeri kalian adalah sebuah negeri yang makmur. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian kaum Saba durhaka kepada Allah. Kami lalu mengirimkan banjir bandang kepada mereka. Dua kebun mereka kami ganti dengan dua kebun lain yang menghasilkan buah yang pahit, buah atal dan sedikit pohon sidr.
Begitulah kami timpakan azab kepada kaum Saba karena kekafiran mereka. Bukankah kami hanya memberi balasan buruk kepada orang-orang kafir atas kekafiran mereka? Kami telah tempatkan kaum Saba di tengah-tengah negeri lain yang saling berdekatan. Negeri-negeri itu kami beri barokah yang baik. Kami mudahkan penduduk negeri-negeri itu melakukan perjalanan antar negeri. Karena itu, berkelanalah kalian dengan aman di negeri-negeri itu malam ataupun siang. Kaum Saba berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami peluang perjalanan lebih jauh lagi." Kaum Saba telah berbuat syirik dan mendustakan para nabi mereka. Kaum Saba kami jadikan bahan pembicaraan buruk. Kami hancurkan kaum Saba sehancur-hancurnya. Sungguh kisah kaum Saba ini benar-benar menjadi bukti kekuasaan Allah bagi setiap orang yang mau bersabar lagi taat kepada Allah. Iblis telah membenarkan keyakinan syirik kaum Saba. Mereka mengikuti bisikan iblis. Hanya sedikit sekali kaum Saba yang tetap beriman dan mengesahkan Allah. Iblis sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun untuk memperdayakan kaum Saba. Akan tetapi, iblis kami jadikan sebagai ujian bagi kaum Saba. Siapa yang tetap beriman kepada hari akhirat dan siapa yang meragukannya. Wahai Muhammad, Tuhanmu senantiasa mengawasi semua perbuatan manusia. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, panggillah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Tuhan-Tuhan itu tidak menguasai apapun yang ada di langit dan di bumi, sekalipun sebutir biji sawi. Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak mempunyai saham dalam penciptaan langit dan bumi. Kaum musyrik sama sekali tidak ada yang menjadi penolong Allah ketika menciptakan makhluknya. Pada hari kiamat, tidak ada orang yang dapat menolong orang lain, kecuali orang yang diberi hak oleh Allah untuk memberi pertolongan. Ketika orang-orang kafir menyadari dahsyatnya hari kiamat, mereka berkata kepada orang-orang mukmin, "Apakah keadaan dahsyat seperti ini yang dimaksud dalam firman Tuhan kalian kepada kalian dahulu?" Orang-orang mukmin berkata, "Benar, Allah adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha agung." Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Namun kaum kafir Quraisy tidak menjawab. Wahai Muhammad, katakanlah, Allah. Wahai orang-orang musyrik, kami atau kalian yang mendapat petunjuk dari Allah, atau siapa yang sebenarnya sesat? Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas semua dosa yang kami lakukan. Kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas semua dosa yang kalian kerjakan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, di akhirat kelak Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Allah akan mengadili dengan benar perkara yang menjadi perselisihan antara kami dan kalian. Allah adalah Tuhan yang membuka semua catatan amal manusia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz, lagi maha mengetahui. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, tunjukkanlah kepadaku hasil ciptaan Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Sungguh anggapan kalian bahwa ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah itu tidak benar. Hanya Allah lah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wahai Muhammad, kami jadikan kamu seorang Rasul untuk membawa kabar gembira dan ancaman kepada segenap manusia. Akan tetapi, sebagian besar manusia tidak mau membenarkan kerasulanmu. Kaum kafir Quraisy berkata kepada orang-orang mukmin, kapankah hari kiamat yang kalian ancamkan itu datang? Jika kalian memang orang-orang yang benar perkataannya. Wahai Muhammad, katakanlah, hari kiamat itu sudah ditetapkan waktunya bagi kalian. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang kalian tidak dapat minta ditunda atau dimajukan sekejap pun. Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan percaya kepada Al-Quran ini, juga Taurat dan Injil yang turun sebelumnya. Wahai Muhammad, sekiranya kelak di akhirat engkau melihat orang-orang musyrik Quraisy berdiri di hadapan Tuhan mereka, pasti engkau menyaksikan sesama mereka saling menyalahkan. Orang-orang kafir yang menjadi pembeo berkata kepada para pemimpin mereka yang mengingkari Al-Quran, sekiranya di dunia dahulu kami tidak mengikuti ajakan kalian, niscaya kami menjadi orang beriman. Para pemimpin yang mengingkari Al-Quran itu berkata kepada para pengikutnya, setelah Al-Quran itu datang kepada kalian, apakah kami yang menyesatkan kalian dari petunjuk Al-Quran, ataukah karena dosa-dosa kalian sendiri, lalu kalian menolak Al-Quran? Orang-orang kafir pembeo itu berkata kepada para pemimpin mereka yang sesat,
Bukankah kalian di dunia dahulu siang malam membuat tipu daya yang menyuruh kami semua untuk kafir kepada Allah dan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Para pembeo itu memendam rasa penyesalan tatkala mereka menyaksikan azab. Kami memasang belenggu-belenggu di atas kuduk orang-orang kafir. Bukankah orang-orang kafir sekarang ini mendapatkan siksa atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia? Setiap rasul yang kami kirim ke suatu negeri untuk memberikan ancaman, pasti para pembesar negeri itu berkata, kami akan tetap kafir kepada ajaran yang kamu bawa kepada kami dari Tuhanmu. Para pembesar negeri itu berkata, kami adalah golongan yang lebih banyak harta dan anak. Kami tidak akan ditimpa siksa di akhirat. Wahai Muhammad, katakanlah, hanya Tuhanku yang memegang kendali rezeki. Tuhankulah yang melapangkan atau menyempitkan rezeki bagi siapa saja sesuai kehendaknya. Namun sebagian besar manusia tidak memahami kekuasaan Allah untuk mengendalikan rezeki. Wahai manusia, harta dan anak-anak kalian sama sekali tidak dapat menjadikan kalian dekat kepada kami. Orang-orang yang dapat dekat kepada kami hanyalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di akhirat kelak, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala berlipat ganda atas amal yang mereka lakukan di dunia. Mereka tinggal dengan aman di tempat-tempat tinggi di surga. Orang-orang yang berusaha untuk menentang Al-Quran dan melemahkannya, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam siksa neraka. Wahai Muhammad, katakanlah, Tuhanku yang melapangkan atau menyempitkan rezeki bagi hambanya sesuai kehendaknya. Harta apapun yang kamu dermakan, pasti Allah akan memberikan gantinya di dunia dan di akhirat. Allah adalah Tuhan sebaik-baik pemberi rezeki. Pada hari kiamat, Allah mengumpulkan semua manusia. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, apakah orang-orang musyrik di dunia dahulu menyembah kalian? Para malaikat berkata, wahai Tuhan, Engkau Maha Suci. Engkau adalah pengawas kami, bukan mereka yang mengawasi kami. Sebenarnya orang-orang musyrik itu di dunia dahulu menyembah jin. Kebanyakan dari orang-orang musyrik itu beriman kepada jin. Pada hari kiamat ini tidak ada lagi seseorang yang dapat menolong atau mencelakakan orang lain. Kami berfirman kepada orang-orang musyrik, rasakanlah azab neraka yang dahulu selalu kalian dustakan itu. Ketika ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas kebenarannya dibacakan kepada orang-orang musyrik, mereka berkata kepada sesama mereka, laki-laki yang membacakan Al-Quran ini hanyalah ingin membelokkan kita dari tradisi menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Orang-orang musyrik berkata, Al-Quran yang dibawa laki-laki ini hanyalah kebohongan yang dibuat-buat. Orang-orang kafir berkata tentang Al-Quran yang datang kepada mereka, sungguh Al-Quran ini benar-benar hanyalah sihir. Kami tidak pernah menurunkan kitab suci kepada bangsa Arab sebelum Al-Quran ini, sehingga mereka dapat mempelajari isinya. Wahai Muhammad, sebelum kamu, kami tidak pernah mengirim Rasul kepada bangsa Arab untuk menyampaikan ancaman Tuhanmu. Umat-umat bukan bangsa Arab dahulu kami binasakan karena mereka telah mendustakan Rasul-Rasulku. Padahal kekayaan dan kekuatan kaummu tidak mencapai 10% dari kekayaan dan kekuatan yang kami berikan kepada mereka dahulu. Mengapa manusia tidak mau memperhatikan azabku kepada orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasulku? Wahai Muhammad, katakanlah kepada sekalian manusia, aku hanyalah menyampaikan nasihat kepada kalian dengan perintah. Hendaklah kalian tetap teguh mengesahkan Allah ketika sedang berdua atau sendiri. Kemudian berpikirlah kalian bahwa Muhammad sahabat kalian ini sama sekali tidak gila. Muhammad adalah seorang Rasul Allah yang memberikan ancaman kepada kalian sebelum datangnya azab yang amat berat pada hari kiamat. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Makkah, aku tidak meminta upah sedikit pun dari kalian untuk dakwahku ini. Semua upah itu untuk kalian sendiri. Upahku hanyalah dari Allah semata-mata. Allah Maha menyaksikan semua perbuatan dan perkataan manusia. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik Makkah, sungguh Tuhanku mengalahkan kebatilan dengan hujah-hujah yang benar. Allah Maha mengetahui semua hal yang gaib. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Makkah, Islam telah datang. Berhala-berhala itu tidak dapat menciptakan sesuatu pun, dan tidak pula sanggup menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Makkah, jika aku sesat, kesesatanku menjadi tanggung jawabku sendiri. Jika aku mendapatkan petunjuk,
maka petunjuk itu berasal dari wahyu yang diberikan Tuhanku kepadaku. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha dekat kepada hambanya yang taat. Wahai Muhammad, alangkah baiknya jika engkau dapat melihat orang kafir saat ia berada dalam ketakutan di hari kiamat. Tidak ada seorang kafir pun yang dapat selamat dari ketakutan di hari kiamat. Mereka semua dicomot dari dekat lalu dilempar ke neraka. Di akhirat, orang-orang kafir berkata, "Kami sekarang yakin adanya hari akhirat, akan tetapi keimanan mereka tidak lagi berguna bagi mereka di akhirat ini, tempat yang sudah jauh dari dunia." Orang-orang kafir di dunia dahulu telah mengingkari adanya Allah dan hari akhirat. Di tempat yang jauh dari dunia ini, mereka tidak dapat meraih iman seperti di dunia dahulu. Orang-orang kafir di akhirat ingin kembali ke dunia untuk beriman dan beramal soleh, namun tertolak. Keinginan mereka itu sama dengan golongan kafir yang ingin bertaubat menjelang ajal. Sungguh orang-orang kafir selalu hidup dalam keraguan.